Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kembali kita diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat dengan mudah melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, duduk bersimpu di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini, doa-doa yang kita panjatkan pada siang hari ini, semuanya diterima dan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, paduka yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentunya kita umatnya berharap dan berdoa semoga kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai maklumat pada hari ini, Jumat 12 Syawal 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 April 2025. Adapun waktu Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:56. Infak pada Jumat yang lalu, pada tanggal 21 Maret 2025, alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar 10.513.000 rupiah. 10.513.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya, dan mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Adapun petugas pada hari ini, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, khatib dan imam Al-Mukarram Al-Ustadz Barkah Al-Qordova SPDI MSI, dengan muazin Akhina Adimas Krisna. Sebelum kami lanjutkan, kami mengingatkan kepada para jamaah untuk bisa mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu yang masih kosong, agar teman-teman kita yang datang belakangan tidak melangkahi bahu-bahu daripada bapak-bapak sekalian. Dan kami himbau kepada teman-teman yang masih duduk-duduk santai di teras masjid untuk segera memasuki ruang utama masjid atau naik ke lantai kedua, karena kami lihat lantai 2 masih banyak yang kosong. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami berharap kepada para jamaah demi kekhusyuan sholat Jumat kita pada kali ini untuk mensilenkan atau menonaktifkan sementara ponselnya, sehingga kekhusyuan sholat jamaah kita bisa terjaga. Adapun informasi yang lain-lainnya, insya Allah halal bihalal karyawan PT Astra Honda Motor Plan 2 akan diadakan pada tanggal 15 April 2025
jam 15.30 sampai dengan selesai dengan insyaallah penceramahnya yakni Ustadz Ali Junipar LCMA. Kemudian kami juga mengajak kepada para jamaah untuk bisa berpartisipasi dalam program wakaf Al-Quran terima dari sekretariat masjid. Masih dalam suasana Syawal, kami atas nama DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan dengan ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam setahun ini kami DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan ada yang kurang berkenan atau kata-kata perbuatan kami yang kurang berkenan dari hati jamaah sekalian, kami mohon dibuatkan itu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan Fatihah ini buat orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni segala dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahan mereka, dan kelak Allah masukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon pula kepada Allah, semoga kita yang hadir di masjid ini, semoga Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon pula kepada Allah, semoga kita dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah, usikum min asbi taqwallah qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur untuk Allah tabaraka wa ta'ala tersimpah nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan bersyukur kepadanya Allah akan limpahkan selalu keberkahan, maghfirah kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman, dan semoga dengan senantiasa kita melantunkan salawat untuk beliau, insya Allah kita akan mendapat limpahan syafatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita tingkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Dengan cara itu insya Allah Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan solusi terhadap segala masalah yang sedang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hadirin rahimakumullah, tak terasa sudah hampir 2 pekan Ramadan meninggalkan kita semua. Pertanyaannya, apakah cahaya Ramadan itu masih ada pada diri kita hari ini? Masihkah amal Ramadan itu kita laksanakan sampai hari ini? Beruntunglah, berbahagialah kepada kita yang masih terus melaksanakan amaliyah Ramadan sampai dengan hari dan insya Allah seterusnya. Karena ulama mengatakan min thawabil hasanatil hasanah ba'daha wa min jazai sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, ya beruntunglah jika kita tetap melaksanakan amal Ramadan sampai hari ini. Berarti insya Allah itu sebuah tanda bahwasanya kemarin telah Allah terima. Hadirin rahimakumullah, dari Ramadan kemarin ternyata dapat kita ambil 2 pembuktian. Ramadan yang telah kita tinggalkan itu ternyata telah membuktikan minimal 2 hal. Yang pertama,
fil waqi' nahnu nuhafidhu 'alal qudrati 'ala ada'i sholatil laili bil intidham. Sebenarnya kita mampu dengan rutin. Yang kedua, fil waqi' nahnu qadirun 'alal muhafadati 'alal 'adidi min shalawatil sunnati wa adaiha kulla yaumin. Sebenarnya kita mampu menjaga dan mengerjakan sholat sunnah yang banyak setiap hari. Kita ingat sejenak hadirin sekalian kemarin, ketika Ramadan kita berusaha, bersemangat sekali untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan bahkan mungkin di antara kita hari ini hampir semua tidak bolong melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Begitu pula dengan sholat sunnah lainnya selain tarawih, sholat duha kita, qobliyah kita, ba'diyah kita kemarin sungguh luar biasa. Jadi bukan tidak mungkin, dan bisa kita usahakan untuk hari-hari kedepannya. Insya Allah kita akan berusaha untuk mengerjakan sholat malam dan sholat sunnah lainnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin rahimakumullah, kata kunci dari dua pembukaan ini adalah sebuah kata, yaitu tentang as-sholah, tentang sholat, yang hari ini menjadi tema kita pada khutbah hari ini, tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang sholat berjamaah, yang pertama kita mesti mengetahui dulu apa definisinya. Dalam kitab Sholatul Mu'min karangan Said bin Ali bin Waf al-Qotani, beliau mengatakan bahwasannya jamaah itu adalah kumpulan dan banyaknya sesuatu, atau kumpulan orang-orang yang disatukan dengan tujuan yang sama. Sedangkan istilah adalah banyaknya atau berkumpulnya orang-orang, dan minimal terdiri dari dua orang, yakni imam dan makmum. Adapun dinamakan sholat berjamaah lantaran orang-orang yang melakukannya berkumpul dalam sebuah tempat serta pada waktu yang sama. Hadirin rahimakumullah, itu berjamaah. Sedangkan sholat kita tahu dia adalah rukun Islam yang kedua. Dialah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Jika sholat kita benar, maka insyaallah benar semua amalan kita. Dan jika sholat kita berantakan, maka ya Allah, na'udzubillah, kita mohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-sholah. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan pada seorang nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah hukum sholat berjamaah bagi kita yang laki-laki? Masih dalam kitab Sholatul Mu'min terdapat 4 hukum sholat berjamaah yang bisa disampaikan kesempatan khutbah yang singkat ini. Yang pertama adalah fardu ain. Hadirin sekalian, ternyata masih ikhtilaf di sini. Ada beda pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi kita. Yang pertama adalah fardu ain. Ini menurut anggapan para ulama salaf beserta ahli fikih. Yang kedua ada fardu kifayah, adalah pendapat unggul di kalangan ulama mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Maliki, dan salah satu pandangan dari mazhab Hanbali. Yang ketiga ada sunnah muakkad, menurut pengikut aliran Hanafi, mayoritas Malikiyah, dan banyak ulama Syafi'iyah. Dan yang keempat ada fardu ain kembali, sekaligus syarat sahnya sholat, pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, sekelompok ulama salaf serta pengikut Imam Ahmad. Hadirin rahimakumullah, di antara 4 hukum ini, manakah yang akan kita pilih? Hadirin rahimakumullah, untuk memilih maka kita akan bisa mengambil sebuah hikmah dari kisah Muhammad SAW. Kita mengenal
seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Ibunya yang dipanggil dengan Ummi Maktum. Dipanggil Ummi Maktum karena beliau punya anak yang lahir dalam kondisi tunanetra atau buta. Hadirin rahimakumullah. Dalam riwayat menjelaskan bahwa sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu di usia senjanya pernah meminta satu permintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW agar memperbolehkannya sholat 5 waktu di rumah karena kekurangan fisik yang ia miliki karena beliau buta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang laki yang buta. Ia berkata, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjidi." Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurrakhulahu wa yusalli fi baitihi farakhasulahu. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya keringanan sehingga ia dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah pun memberinya keringanan tersebut. Namun ketika Abdullah bin Maktum keluar atau mulai beranjak pergi, Rasulullah manggilnya kembali dan beliau berkata, "Hal tasma'un nida bis shalah?" Apakah engkau mendengar seruan salat? Tanya Rasulullah. Qal, "Na'am ya Rasulullah, saya mendengar." Qal, Rasulullah bersabda, "Fa'ajib, kalau begitu engkau tetap harus hadir di masjid salat berjamaah bersama kami." Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah. Mendengar jawaban Rasulullah ini, maka Abdullah bin Ummi Maktum tetap istiqomah menjalankan salat 5 waktu di masjid. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa jarak antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum itu menuju masjid ini harus melewati perkebunan kurma yang sangat lebat serta jalan yang penuh bebatuan. Sementara kita ketahui bahwa sahabat Abdullah ini buta atau tunanetra, maka tentunya akan sulit baginya untuk melewati jalan tersebut. Namun hadirin sekalian, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini sebagai hamba istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, dia berusaha ketika mendengar azan langsung berjalan menuju masjid untuk sholat bersama Nabi. Hingga pada suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu tersandung sebuah batu lalu tersungkur, darahnya mengalir di wajah, namun ia kembali bangkit seraya mengusap darah yang mengalir di wajahnya. Abdullah pun langsung melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sejak saat itu, hadirin sekalian, ada seorang laki-laki yang dengan ramah selalu menjemput dan menuntun Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba. Kemudian ia mengantarkannya kembali ke rumah. Sahabat Abdullah bertanya, "Siapakah kamu?" Maka beliau menjawab, "Tak perlu kau tahu namaku, dan jangan mendoakanku karena sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah bin Maktum pun kaget mendengarnya. Beliau bertanya, "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku ke masjid sedangkan pekerjaanmu adalah menghalangi orang beribadah kepada Allah?" Maka iblis berjawab, "Kamu ingat ketika engkau pertama kali jatuh tersungkur, wajahmu berlumuran darah. Hari itu aku mendengar malaikat bercakap-cakap, Allah akan mengampuni setengah dosa darimu. Maka aku tidak akan biarkan kembali engkau jatuh, karena bisa jadi ketika engkau jatuh kembali maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang kamu lakukan." Hadirin rahimakumullah. Demikian kisah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sekarang kembali kepada kita. Kita pilih yang mana? Kita memilih yang fardu ain atau sunnah muakkad. Karena kalau kita simpulkan tadi hanya ada 2 pilihan.
sebagai ikhtilaf hari ini dari pendapat ulama tentang sholat berjamaah bagi laki-laki adalah yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah sunnah muakkad. Tapi yang pasti dan sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun dalam kondisi beliau sakit. Hadirin rahimakumullah, demikian kiranya khutbah singkat yang dapat kami sampaikan sebagai kata penutup. Hadirin sekalian, sebagai pengingat untuk kita bersama, marilah jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan malas untuk melaksanakan sholat, karena dunia ini serba tiba-tiba, tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin, dan tiba-tiba mati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa terus sholat berjamaah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam kondisi sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa ahluha idza masahu saru jazua wa idza masal khairu manua ilal musallin daimun. Sungguh manusia itu diciptakan sering mengeluh. Jika diberi musibah ia berkeluh kesah, jika ia diberi kebaikan ia menjadi seorang yang kikir, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang selalu setia melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ibadallah, usiku nasibi taqwa qad fazal muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yadhun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina innaka Hamidum Majid. Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi baina masik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa min alaina masaibat dunya. Allahumma tina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la ilmina wa la tusallit 'alaina may yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwan muslimin mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, ansur mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma ja'al Indonesia Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wajmilal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa iqamis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.